Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya meminta manajemen RSUD Dr. Soekarjo perlu dibenahi. Hal ini dikatakan usai melakukan peninjauan fasilitas rumah sakit tersebut pada Selasa 5 Agustus 2025. Peninjauan fasilitas di RSUD dilakukan menyusul adanya petisi dari perwakilan tenaga medis yang meminta untuk pengambil alihan statusnya oleh Pemprov Jabar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Priangan, Jainal Abidin. Rekan Jainal, silakan laporan Anda. Ya, baik Alinda izin melaporkan Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya melakukan investasi sidak investasi mendadak ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dilakukan menyusul pasca ramainya petisi dari perwakilan tenaga tenaga kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya yang meminta untuk pengambil alihan status RSUD ke Pemprov Jabar. Namun hal ini memang cukup ramai di media sosial bahkan di perwakilan di instansi pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal inilah yang membuat Komisi 4 langsung melakukan meninjau ke RSUD Kota Tasikmalaya. Pada peninjauan fasilitas RSUD ini, Dewan melihat tidak ada rencana perlunya pembenahan manajemen, sehingga perbaikan fasilitas rumah sakit pun sangat kurang baik. Padahal untuk status RSUD Dr. Soekarjo ini sudah tipe B, tapi dari segi infrastruktur dan fasilitas tidak terlihat. Bahkan beberapa fasilitas penunjang tidak ada, hingga kekurangan dokter spesialis. Menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Yadi Mulyadi menjelaskan memang sebetulnya kalau dilihat dari saat ini sudah selesai semuanya. Artinya tidak ada hal lain setelah kita melihat di lapangan bahwa ini hanya perlu pembenahan saja. Jadi pun mengaku soal pembenahan tadi beberapa hal yang belum difungsikan harus difungsikan kembali seperti masalah SDM sampai penunjang sarana di rumah sakit segera dilengkapi. Ketika ditanyai banyak fasilitas yang tidak berfungsi, dirinya cukup sebagai penunjang masalah sarana penunjang saja. Gedung ini misalkan ada gedung OKA, nanti penunjangnya belum ada. Nanti kita bicarakan apa saja beberapa keperluan dan akan kita dorong seperti apa langkah selanjutnya dan akan melakukan duduk bersama Pemkot dan RSUD Soekarjo Kota Tasikmalaya. Soal ditanyai rame petisi, ia juga menegaskan aksi yang dilakukan tenaga medis ini sebagai aspirasi, tapi bukan solusi untuk diambil alih ke Pemprov Jabar, tapi perlu diselesaikan di internal dulu. Saya kira ini diselesaikan dulu di internal. Khawatir justru ketika misalkan kita terburu-buru belum siap menyelesaikannya. Jadi tidak selesai juga. Ketika dikelola Pemprov Jabar pun dampaknya pun besar. Tidak hanya kehilangan aset, tapi pendapatan asli daerah pun berkurang. Pengambil aset kesehatan ini bakal berdampak besar dan kondisi ini saat ini tidak stabil, makanya perlu duduk bersama, jangan salah langkah. Kondisi ini harus Kota Tasik pun masih baru, tentu harus duduk bersama Dinkes, manajemen RSUD, DPRD, dan Pemkot Tasikmalaya. Sementara itu, alih-alih perbaikan layanan, manajemen RSUD Kota Tasikmalaya malah meminta suntikan dana segar ke pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini diungkapkan Dr. Soekarjo Budi Trimadi pada saat menggelar pertemuan bersama Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya bersama perwakilan tenaga nakes. Menurut Budi, permasalahan ini secara garis besar terkait sarana dan prasarana dan SDM kita juga harus dikelola dengan manajemen. Budi pun mengaku saat ini memang di RSUD Soekarjo ada kelebihan pegawai, tapi di satu sisi jumlah dokter spesialis pun kurang dan perlu ada pembenahan tata kelola manajemen. Kita akui sekarang jumlah dokter spesialis kurang, apalagi subspesialis seperti dokter paru maupun dokter jiwa dan dokter jantung. Tapi di sisi lain kita memang kelebihan pegawai. Namun ia beralasan hal ini menjadi pertimbangan manajemen dan akan dilakukan pendataan kembali secara bertahap. Tak hanya itu, Budi pun sudah mengajukan bantuan sebesar 300 miliar untuk pembenahan layanan di RSUD Kota Tasikmalaya. Jumlah ini memang masih dilakukan tidak langsung diminta oleh kepada Pemkot, tapi meminta ke provinsi dan pemerintah pusat. Namun semuanya ini untuk melakukan pelayanan yang terbaik, khususnya di RSUD Kota Tasikmalaya. Demikian Alinda yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Baik, terima kasih rekan Jainal Abidin atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama pihak terkait. Permasalahan
Ya tadi secara garis besar ya terkait dengan sarana prasarana, SDM dan digital kelola yang manajemen. Soal tanggal Ya begini, memang kan kita ya dari hal-hal yang kecil sampai yang besar yang contoh nih, kaitan saat ini aja sudah hampir 1 tahun ini kita tidak ada dari keuangan ya, kan itu juga memegang peranan yang penting dalam tata kelola manajemen. Itu sudah 1 tahun ini tidak ada etika. Kemudian juga ada beberapa distrik. Ini udah selesai semuanya, artinya nggak perlu ada hal lain. Kita lihat seperti lapangan bahwa ini hanya pembenahan saja. Pembenahan tadi beberapa hal yang perlu masalahnya udah kita coba bicarakan. Nanti kita akan buat skema yang progres kita untuk bulan-bulan gimana penyelesaiannya. Karena sebetulnya nggak ada masalah besar, tinggal kita hanya persikapan saja dari penyelesaian masalah ini. Tadi Pak terlihat ada beberapa yang tidak berfungsi atau? Iya, itu kan masalah sarana penunjangnya saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.